Di dalam pengobatan kanker ada beberapa hal-hal yang saya ingin sampaikan, tips and tricks ya. Tipsnya begini, tentunya semua orang takut akan pengobatan, takut akan operasi, takut akan kemo, takut akan radiasi. Operasi, saya kasih contoh. Operasi itu dipotong memotong ya, gunting menggunting, jahit menjahit. Namun demikian saat itu Anda pulas tertidur, artinya dibius. Jadi kalau sebelumnya Anda senyum, sesudahnya saya juga harapkan senyum. Jadi saya kasih contoh, Anda jangan terlalu memasalahkan bahwa operasi itu adalah saya nanti bagaimana. Anda adalah dalam keadaan dibius pada hari itu, pada jam itu. MRCC saya bilang bukan karena saya pasien, tapi memang karena saya pasien. Saya tahu hotel rumah sakit kita diperlakukan tidak sebagai pasien, diperlakukan sebagai teman. Ya seperti Mas lihat, ada dokter Tina, ada dokter-dokter yang lain yang memperlakukan kita sangat baik. Kita ditanganinya dengan benar, penuh kekeluargaan. Apapun kita bisa curhat. Bahkan satu mungkin yang nggak ada di rumah sakit lain, ketika kita ulang tahun pun dokter-dokter kita kirim kita kue, sepotong kue tapi luar biasa artinya buat saya. Wah, bagus sekali, hebat. Mungkin saya kalau salah rumah sakit mungkin saya juga pasti ada rasa takut, ada apa, tapi di sini kita seperti rumah sendiri. Semua juga pelayanannya baik sekali untuk kita sakit kanker, jadi semua merangkul dan selalu apa yang kita minta mereka selalu memberikan. Saya sampai menyebut Siloam ini kampus saya, dan saya menyatakan saya lulus dengan cum laude. Saya sangat bangga. Setiap saat saya ditelepon sama Siloam, dimintakan tolong atau saya minta tolong, antara kami langsung terjadi kontak hati yang luar biasa. Saya nggak tahu saya harus mengatakan apa untuk Siloam, tapi buat saya paling hebat, paling top, penuh kasih sayang. Saya pikir banyak rumah sakit mewah, tapi Siloam rumah sakit yang manusiawi. Saya selalu bangga sekali ya, kapanpun saya datang mereka selalu welcome dan selalu merangkul kita, pokoknya senang sekali, seperti rumah sendiri. Kita nggak seperti di rumah sakit, seperti kita bilang seperti di hotel lah. Jadi kita nyaman sekali di sini. Dan kita pada betah, karena saya pulang malam di sini jam 7, jam 8, saking senangnya. Karena ya memang enak, semua dokter baik, pelayanan semua baik, tidak ada yang bikin kita sedih atau apa, enggak. Semuanya happy, baik semuanya, ngasih support kita. Kalau untuk kesehatan, saya harus berdoa sama Allah. Beri saya waktu untuk berbuat yang lebih baik, panjang umur dalam taat, bisa berbuat lebih banyak untuk siapapun. Untuk teman-teman di luar sana, kanker itu bukan sesuatu yang harus ditangisi. Kanker sesuatu yang harus kita temani dengan baik. Artinya kita bisa berteman dengan baik dengan kanker. Karena kalau kita tangisin, dia tetap ada di kita. Tapi ketika kita bernegosiasi dengan baik, memohon sama Allah, ditangani dengan tim medis yang baik, bismillah, saya pikir pasti sembuh. Kalaupun Allah memanggil kita sudah berjuang, kita sudah menjadi contoh tetangga, anak, keluarga, bahwa kita orang-orang yang berjuang untuk kesehatan kita. Ya kita juga pengen rumah sakit ini, kita juga pengen bikin wadah untuk semua teman-teman yang mungkin tidak kanker payudara aja, semua jenis penyakit. Kita ingin istilahnya bersatu untuk bisa sharing, bisa tukar pikiran, bisa apapun. Jadi biar mereka juga mungkin lebih semangat, karena kita juga memberi semangat siapapun, bukan untuk kita sendiri, untuk semua teman-teman yang sakit kanker. Nah, harapan saya kepada para survivor, tentunya kita ini harus mengikuti perkembangan bagaimana mereka setelah survive. Satu hal yang saya selalu sampaikan pada survivor, Anda kalau hidup-hidup biasa rutin, Anda nggak tahu makna hidup ini. Tetapi
tapi Anda punya peluang. Karena kalau tadi dibilang kanker, Anda kayaknya aduh, kayak vonis, kayak sudah tamat dunia ini, sudah ada lagu yang dinyanyikan oleh Michael Jackson, You are not alone gitu ya. Sebenarnya Anda nggak sedih, dan itu peluang Anda ambil. Peluang itu dalam berbagai bidang ya, terhadap kehidupan ini sendiri. Para survivor suka berkumpul, tapi jangan sampai itu menjadi suatu beban bila mana teman-teman di survival itu satu persatu meninggal karena memang penyakitnya, memang ada ya juga karena usianya, dan Anda harus memikir survival itu adalah suatu hal yang suatu peluang, dan banyak survivor yang justru banyak di dunia ini tokoh-tokoh yang menekuni bidangnya dan menjuarai, misalnya dalam olahraga maupun di dalam penulisan, writing. Banyak dia menulis ya novel ya, bagaimana riwayatnya. Jadi Anda bisa mengembangin apapun. Kalau saya sendiri sebagai dokter mengharapkan para survivor, karena saya juga bagian dari kalian semua, karena selama 5 tahun Anda bersama dengan kami, maka saya harapkan Anda menularkan apa pengalaman Anda, hal-hal yang positif kepada calon-calon pasien, dan ikut pembelajaran kepada masyarakat kita yang masih ya selalu tertinggal di dalam penemuan kanker.